Jabatan Angkatan Ketiga di Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, UPT SMK Negeri 8 Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hasil dari kelompok kami dengan teknik kolase. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Jiwa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Boleh berdiri semua? Maju tak gentar,
bahan pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu ada yang bisa baca? Satu orang angkat tangan, tolong bacakan saya. Yang laki-laki boleh berdiri. Tujuan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran project based learning dan strategi tutor sebaya diharapkan siswa mampu mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya 2 dimensi serta mampu menganalisis potensi bahan dan sekitar yang bisa digunakan untuk membuat karya 2 dimensi. Model project based learning dan strategi tutor sebaya diharapkan kalian mampu mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi, yaitu mengenal alat dan bahan. Nah, sedangkan tujuan pelajaran kita adalah mengenal bahan dan teknik. Berarti untuk minggu ini kita belajar teknik membuat karya 2 dimensi. Digunakan untuk pembuatan karya 2 dimensi yaitu gunting, cutter, komputer atau laptop, kertas, dan cat air. Terima kasih banyak. Ada beberapa yang disebutkan sama temannya dan nanti akan saya jelaskan kembali. Ya, masuk ke materi kita berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi yang harus kita ketahui dalam berkarya seni rupa 2 dimensi yaitu pertama pengertian dari seni rupa itu apa. Kemudian yang kedua adalah unsur, yang ketiga adalah teknik, dan kemudian media yang kita gunakan apa. Pengertian karya seni rupa 2 dimensi. Ada yang tahu apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Saya Bu, Oke, berdiri. karya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang hanya bisa dilihat dari 2 arah. Terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya sama kelompok yang di belakang. Bisa dilihat dari 2 arah itu contohnya seperti apa? Oke. Contohnya seperti poster dan lukisan. Contohnya adalah poster dan lukisan. Dan masih ada lagi contoh karya-karya 2 dimensi yang bisa kita nikmati. Banyak sekali di sekitar kita, ya. Saya mau ada yang baca dari kelompok yang di tengah belakang, satu orang silakan berdiri. Saya Bu, Ya. pengertian karya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rebahan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Unsur-unsur rupa tersebut bukan sekedar kumpulan atau akumulasi bagian-bagian yang tidak bermakna, akan tetapi dibuat sesuai dengan prinsip tertentu. Makna bentuk karya seni rupa tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya unsur-unsur yang membentuknya, tetapi dari sifat dan struktur itu sendiri. Dengan kata lain, kualitas keseluruhan sebuah karya seni lebih penting dari jumlah bagian-bagiannya. Karya seni rupa dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau karya yang dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, relief, dan sebagainya. Mempelajari materi kita hari ini, kalian pasti nanti bilang, oh ternyata karya 2 dimensi itu ternyata ada di sekitar kita, selalu ada. Bahan-bahannya pun sesederhana pun ada, ya. Karya seni rupa 2 dimensi, kita tidak bisa menghilangkan yang namanya konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, pencahayaan, dan estetika. Itu semua harus ada dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Itu tidak bisa disepelekan. Titik saja itu tidak bisa disepelekan, karena dari satu titik kita bisa menarik garis ke titik yang satunya lagi, ya toh? Seperti di pelajaran matematika juga seperti itu. Oke?
Lanjut, penjelasannya akan nanti langsung dipraktekkan. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur dalam karya seni rupa dua dimensi. Garis merupakan hubungan dua buah titik atau jejak titik-titik yang bersambung atau berdempetan. Bentuk garis ada 3, yaitu lurus, lengkung, dan garis patah-patah. Oke, selanjutnya adalah bidang. Bidang ini dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Unsur yang ketiga merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Itu sudah diketahui di warna merupakan unsur yang sangat penting sebagai media ungkapan seniman. Warna dapat memberikan nuansa bagi terciptanya karya seni karena dengan warna dapat ditampilkan karya seni rupa yang menarik dan menyenangkan. Warna juga bisa menyalurkan perasaan pembuatnya. Kalau misalnya lagi galau, warna yang dia pakai tidak mungkin warna-warna terang, ya. Itu kalau kita melihat lukisan dari warna kita bisa menebak perasaan sang pelukisnya. Bentuk adalah unsur yang membuat seni rupa menjadi lebih hidup. Nah, yang selanjutnya Dan adalah bisa dinikmati sebagai bentuk. karya seni yang utuh dan bentuk terdiri dari beberapa bidang. Nah, yang kelima adalah tekstur. Tahu tekstur? Tekstur adalah sifat atau kualitas dengan berbagai cara, misalnya dengan guratan-guratan, sapuan kuas, garis-garis, atau dengan hasil reproduksi dari alam, misalnya kayu, batu, pasir, dan segalanya. Jadi kadang kita melihat satu lukisan itu kenapa dibuat kasar, kadang ada yang ditaburi pasir, kan? Kemudian diberi warna, itu memang disengaja dibuat seperti itu untuk membuat tekstur. Karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan gambar. Jadi bagian yang terkena cahaya agak lebih terang dari yang tidak terkena. Contohnya misalnya pernah kita belajar kalau tidak salah IPS, kita belajar globe yang dikasih senter, yang terang itu bagian yang terkena cahaya senter dan yang di belakang itu gelap karena tidak terkena cahaya senter. Begitu juga dengan seni. Kalau saya simpan, ini di depan sini, bagian yang dari depan sini bisa menggambar bagian sini, tapi kalian tidak bisa menggambar bagian samping karena tidak kelihatan. Yang dari samping bisa melihat dari samping dan bagian depan sebagian, seperti juga dari samping sana. Oke? Ngerti? Digunakan ada yang namanya teknik plakat. Teknik plakat itu memainkan warna terang. Ini contoh gambar dari lukisan menggunakan teknik plakat. berikut adalah contoh dari penggunaan teknik plakat. Baik, selanjutnya adalah Teknik pointillis. Jadi pointillis ini hanya titik-titik kedua saja. adalah Dari teknik akuarel. titik-titik itu terbentuklah gambar baik dalam seperti ini. menggambar maupun Semua adalah titik, tidak ada sebuah garis. dan paduan warna yang
Contohnya seperti berikut. Bisa dilihat gambar di atas. Teknik sudut siluet. Kalian pasti biasa dengar toh? Jadi Teknik siluet yang seperti ini hasilnya. gambar ini hanya titik-titik, walaupun terlihat ada seperti garis, namun itu Kemudian ada yang namanya teknik kolase. Pernah dengar teknik kolase? Pernah, waktu TK juga main kolase. Nah, ini kolase. Nah, gambar yang satu ini merupakan teknik kolase. Teknik kolase yaitu menggambar dengan cara menempelkan potongan, kemudian merekatkannya menjadi satu. Ini juga adalah kolase menggunakan daun kering. Daun kering tersebut digunting, dibentuk, kemudian diberi warna, kemudian dibentuk membentuk sebuah burung merak. Sedangkan yang digunakan media karya seni rupa 2 Kalian bisa membantu teman-temannya. Jadi karena kita menggunakan strategi tutor sebaya tadi kan, jadi ada satu teman yang bisa menjadi tutor buat kita. Ada yang bisa? Ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu cutter. Cutter akan kita gunakan sebagai pemotong. Dan bahan yang pertama adalah lem kertas. Ini apa? Pilok. Gunanya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Nanti kita lihat langsung praktek. Dan ini adalah cat warna. Kemudian spidol. Kita akan gunakan. Oke. Kan yang siluet. Jadi semua yang hitam-hitam ini itu nanti di cutter ya, dibuang. Semua yang hitamnya itu dibuang. Oke? Yang tinggal hanya yang putihnya. Oke? Hati-hati ya. Yang lagi serius kerja biasanya semangat.
kerja kelompok kami dengan teknik siluet atau blok dengan objek seorang perempuan yang berhijab. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, saya mau mendengar kesimpulan dari kalian. Kesimpulan dari setelah mempelajari pelajaran kita hari ini berkarya seni rupa 2 dimensi. Ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan teman-teman mengenai karya seni rupa 2 dimensi, yakni karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya yang memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Karya seni rupa 2 dimensi menggambarkan objek dan elemen melalui konsep visual seperti garis, tekstur, warna, dan sebagainya. Terima kasih. Jawaban yang sangat keren, sangat bagus. Nah, selanjutnya masih ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Oke, Uya, silakan berdiri. Setelah saya mempelajari materi hari ini, ternyata bahan dan alat yang digunakan untuk membuat karya seni rupa sangat mudah ditemui di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ternyata daun kering pun juga bisa digunakan sebagai alat dan bahannya. Oke, jawaban yang sangat bagus, keren. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilihat kesimpulan dari teman-temannya, ini adalah kesimpulan dari teman-temannya. Nah, Ibu bacakan. Jadi, setelah mempelajari materi tentang seni rupa 2 dimensi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, kita menjadi lebih mampu membedakan karya seni rupa hanya dengan melihatnya. Hal ini menunjukkan perkembangan pemahaman kita terhadap seni. Nah, yang kedua, kita juga semakin memahami berbagai bahan yang digunakan dalam menciptakan karya seni 2 dimensi, sehingga dapat mengapresiasi karya tersebut dengan lebih dalam. Selain itu, kita menyadari bahwa proses membuat seni rupa 2 dimensi ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Hal ini memberikan kita kepercayaan diri untuk lebih berani mencoba dan bereksperimen dalam menciptakan karya seni sendiri. Dan terakhir, dengan bantuan guru kita dapat belajar lebih dalam tentang cara membuat karya seni rupa 2 dimensi dan berbagai teknik yang digunakan. Kolaborasi dengan guru dapat membantu kita mengembangkan potensi seni kita dengan lebih baik. Dengan demikian, pembelajaran seni rupa 2 dimensi menjadi sebuah pengalaman yang memperkaya pengetahuan dan kreativitas kita. Yang tadinya kalian tidak tahu, ternyata daun kering bisa, ya. Ternyata pilok termasuk juga dalam pembuatan siluet. Jadi selain dengan teknik pakai pilok tadi itu, bisa juga di komputer atau laptop, ya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelas ditutup lagi dengan doa.